Menurut kalian musik asik gak sih? Ya kalau menurut saya asik lah, masa enggak? Karena apa sih yang di dunia ini tidak pakai musik gitu? Karena musik itu sudah melekat di dalam setiap kehidupan. Bahkan santri sendiri itu menggunakan musik sebagai sarana dakwah. Ya betul sekali. Kalau menurut saya asik juga sih, enak didengar apalagi kayak musik-musik pop, dangdut atau musik-musik kayak rock, metal kayak gitu. Itu kalau didengar itu kayak wow, apalagi yang sekarang yang nggak viral itu musik DJ seperti kayak itu. Oh, ternyata bukan hanya saya aja yang suka musik ya. Kalian juga suka gitu. Sukalah. Ya, Karena musik itu sangat bagus gitu. Ini ada pertanyaan yang sangat benarnya saya simpen dari tadi. Ya, menurut kalian musik halal gak? Kalau saya menurut pandangan Islam itu, setahu saya itu haram. Jangan gitu dulu lah. Kita kan membahas satu hukum di dalam musik itu kan tidak memandang sebelah mata gitu. Jadi kita lihat dulu lah gimana salahnya kok langsung haram gitu ya. Ngeri juga ya. Ya, ngeri dengernya mas haram. Bayang gitu. Tadi saya dengar itu musik itu haram. Saya mengatakan haram bahwa saya itu berpegang teguh dengan pendapat Imam Syafi'i bahwasannya beliau mengatakan al-ghina yaitu nyanyian itu bisa merupakan suatu perkara yang dibenci, yaitu bisa menyebabkan kebatilan. Karena kenapa? Karena hilafnya seorang insan itu bisa dilalaikan dengan suatu alat-alat seperti kayak musik. Tidak pas musik aja, tapi yang bisa sekiranya meninggalkan suatu perkara yang wajib seperti sholat, membaca Al-Quran atau yang lain-lain itu bisa meninggalkan. Nah, itu bisa juga dikatakan haram. Meskipun kita baca buku, main HP, dan kita meninggalkan sholat atau meninggalkan perkara yang wajib, itu bisa dikatakan haram. Makanya saya itu punya pendapatan bahwasannya itu musik itu haram karena kehilafan, karena keasikan main musik atau ada orkes atau ada apa, nanti kewajiban kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan ibadah itu biasanya itu ditinggalkan kayak gitu. Jadi ngeri dengernya, soalnya saya kalau dengerin musik itu memang kadang-kadang lupa, tapi agak tidak setuju sih. Ya kita tanya dulu kepada yang mengatakan musik itu tidak haram. Jadi gimana? Jadi gini, dalam menentukan suatu hukum kita harus tahu kalau itu adalah ayat Al-Quran, kita harus tahu asbabun nuzulnya. Kalau itu hadis, kita harus tahu asbabul wurudnya di mana, seperti apa. Karena nggak sembarangan Rasul itu menetapkan suatu hukum tanpa mempertimbangkan keadaan di masa itu. Nah, kalau katanya Hambali tadi mengatakan bahwa musik itu haram karena dapat melalaikan kita sebagai hamba. Jadi gini, ada pandangan para ulama itu mengikuti hadis yang entah ini dhaif atau tidak ya. Suatu saat akan datang pada umatku di mana mereka akan menghalalkan zina, khamar dan alat musik. Itu sabda, memang itu hadis. Tapi kita lihat dulu konteksnya bagaimana. Dulu Rasul ketika mendakwa Islam itu banyak di sekeliling Rasul itu menggunakan syair untuk mencemooh Rasul, untuk mencela Rasul, untuk menjelek-jelekan Rasul, supaya yaitu karena tidak menerima ajaran Rasul. Nah, kalau Rasul sendiri sebenarnya tidak ada tanggapan tentang itu, karena ketika hijrah ke Madinah, Rasul itu kan disambut dengan syair, disambut dengan musik. Nabi itu tidak mempermasalahkan itu. Bahkan ada satu riwayat ya, di mana Aisyah radhiyallahu anha itu ada mengadakan suatu pesta yang kemudian di sana ada seorang penyair memeriahkan pesta Sayyidah Aisyah itu. Ditegur sama Abu Bakar, ini setan ini ada di sini. Ini bawa musik ini. Lalu apa kata Rasul? Biarkan ya Abu Bakar. Setiap umat, setiap orang mempunyai hari raya. Jadi kan konteksnya Rasul itu membiarkan hanya musik atau adanya syair pasti. Ya tergantung konsepnya itu. Musiknya itu mau dibuat apa, mau dibuat bagaimana, itu kan tergantung niatnya itu. Kita bergantung kepada inamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niat. Jadi tergantung kitanya menggunakan musik itu kayak gimana ya? Saya sama seperti ini filosofi ya. Saya punya golok haram atau halal? Gak tahu hukumnya kan.
banyak dipergunakan untuk Nggak ada biasa-biasa. hukumnya, nggak ada hukumnya. Golok itu tidak ada hukumnya. Kalau saya pakai bunuh orang, Haram lah. Bunuh jelas orang. bunuh orang ya. Kalau saya pakai untuk menyembelih hewan kurban, Ya halal kan. Hewan kurban untuk disedekahkan kepada orang banyak. nah itu dia. Sekali lagi hukum itu tergantung pada cara penggunaannya, bukan pada bendanya, bukan pada alatnya. Kalau kita lihat sejarah histori Indonesia ini, bagaimana Islam itu masuk ke Nusantara, itu tidak lepas dari budaya musik. Siapa tokoh-tokoh musik yang ada di Indonesia? Salah satunya Sunan Kalijogo, ya kan? Menggunakan musik dan pertunjukan kebudayaan menggunakan musik, dimasukkan Islam itu, dimasukkan nuansa Islam itu. Dengan dibantu oleh Sunan Bonang yang paham tentang musik, akhirnya mereka bersatu memadukan kebudayaan menjadi akulturasi. Jadi kalau pandangan ada yang berpendapat bahwa musik itu haram, tergantung penggunaannya itu apa. Kalau misalnya musik membuat hati kita sedih, membuat kita dengan tujuan, kalau musik itu sendiri memprovokasi kita untuk berontak lah dengan musik itu haram, jelas. Kalau musik itu untuk memuji Nabi, kenapa? Bahkan ada ajalah kode apa? Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Kalau kita berselawat, kan jelas di Al-Qur'an. Berselawatlah kepada Rasul karena Allah dan malaikat itu sama-sama berselawat kepada Rasul. Apa dari Mas Hambali masih ingin mengatakan haram padahal yang sudah jelas itu tergantung siapa yang menggunakan dan gimana orang itu menggunakannya. Jadi musik itu tidak haram, tergantung peruntukan pemakaiannya. Sekian dari kami, jangan lupa share, like, dan subscribe channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.